Dan kita simak segmen Mudik Gesit Kompas TV. Saudara, polisi resmi menutup sistem satu arah yang digunakan selama arus mudik Lebaran 2024 hari ini. Dirlantas Polda Jawa Tengah resmi membuka kembali jalur dari arah Semarang menuju Jakarta di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Penutupan sistem one way atau satu jalur dilakukan karena jumlah arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang sudah mulai menurun. Dirlantas Polda Jateng menegaskan puncak arus mudik sudah terlewati pada Sabtu hingga Senin kemarin. Bahwa hari ini per jam 12 siang hari ini jalur Semarang-Jakarta di jalur B ini dapat dibuka kembali normal. Masyarakat yang akan menuju ke Jakarta dapat melalui jalur tol yang ada di wilayah Jawa Tengah. Ini adalah upaya-upaya dari pemerintah, dari kepolisian dalam rangka mengawal mudik tahun 2024 agar berjalan dengan aman dan lancar. Arus lalu lintas di jalur Selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, jelang perayaan Lebaran ramai lancar. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah kendaraan pemudik yang melintasi jalur Nagrek pada puncak arus mudik tahun ini turun sekitar 17% dibandingkan dengan puncak arus mudik tahun lalu. Siang ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama lancar. Tidak terjadi antrean maupun kepadatan. Kendaraan pun bisa melaju dengan kecepatan normal sehingga tidak ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas kontraflow yang pada hari sebelumnya diterapkan dari kilometer 47 sampai kilometer 70. Dan saudara, kita pantau arus lalu lintas sore ini bersama dua jurnalis Kompas TV. Di Garut, Jawa Barat ada Abel Insani dan di tol Cikatama ada Gracia Adur. Kita akan ke Garut terlebih dahulu. Abel, Anda saat ini tiba di Garut, seperti apa situasi lalu lintas di sana, Abel? Ya, Cynthia dan juga saudara, memang untuk sore ini di Garut sudah ramai. Tapi kalau saya bisa ceritakan bagaimana perjalanan saya tadi dari Nagrek menuju ke Garut, ini memang berbeda dari hari-hari sebelumnya atau di H-2 atau H-3. Ini kalau pemudik melakukan perjalanan dari Nagrek ke Garut ini bisa sampai 2,5 hingga 3 jam, Cynthia. Tetapi saya tadi pada saat dari Nagrek menuju ke Garut ini hanya diperlukan waktu 1 jam saja. Artinya memang untuk saat ini situasinya sudah lengang. Perjalanan dari Nagrek menuju ke Garut ini bisa ditempuh dengan waktu yang lebih cepat. Dan juga tadi tidak ada rekayasa lalu lintas, tidak ada kontraflow dan juga yang lainnya begitu yang biasa diterapkan pada saat H-3 ataupun juga H-2 begitu ya. Tetapi untuk hari ini karena kendaraan di Nagrek ini juga sudah mulai menurun, artinya pemudik ini sudah sampai atau tiba di beberapa tempat atau di kampung halaman, termasuk di Garut tempat saya melaporkan saat ini. Di Garut ini sudah ramai, Cynthia. Di pusat dari keramaian, yakni di alun-alun ini juga sudah ramai. Keluarga membawa orang tua membawa anak-anaknya, lalu ada keluarga yang juga membawa keluarga yang baru saja mudik ini ke alun-alun untuk bisa menikmati wisata di tengah kota begitu ya. Ada pula juga di beberapa titik ini terlihat macet begitu karena memang untuk saat ini aktivitas dari masyarakat Garut khususnya yang baru saja mudik dari Jakarta ini juga sudah mulai terlihat. Lalu juga ada persiapan untuk sholat Idul Fitri besok. Nah ini kan kalau saya melaporkan ini dari tengah kota Garut nih, Cynthia. Jadi di sini ada alun-alun, di sebelahnya ada Masjid Agung Garut begitu. Nah kalau tadi saya lihat di Masjid Agung Garut ini sudah mulai persiapan untuk besok, persiapan dari sholat Id sendiri. Ada besok dari Masjid Garut ini sudah mempersiapkan
sound, tadi udah cek sound Cynthia, lalu juga sudah mulai membersihkan saf, dan nanti sekitar habis maghrib atau sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, ini juga sudah mulai bersiap-siap untuk menggelar karpet dan sebagainya. Biasanya nanti pada setelah asar ini akan melakukan takbiran di dalam masjid bersama dengan masyarakat Garut. Jadi untuk saat ini Garut sudah mulai ramai, dan saya juga nanti bisa menikmati bagaimana suasana kota Garut menjelang Idul Fitri 2024. Cynthia. Iya Abel, jadi di Garut sudah mulai ramai tapi perjalanannya cukup lancar. Lalu kita simak seperti apa situasi di Tol Cikatama. Apakah serupa dengan di Nagrek, lancar juga? Gracia, silakan. Kalau di gerbang tol Cikatama, Cynthia dan juga saudara, ini sangat berbeda situasinya dengan beberapa hari yang lalu, saudara. Kalau di tempat saya bertugas saat ini justru kendaraan melintas dengan kecepatan normal, yaitu 50 hingga 60 km per jam, saudara. Artinya arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama ini sangat lengang. Malahan ini cenderung lebih sepi seperti itu, saudara. Bahkan informasi yang kami peroleh dari Jasa Marga, sekitar pukul 2:30 sore waktu Indonesia Barat, kendaraan yang keluar menuju ke arah Jawa Timur ataupun Jawa Tengah melalui gardu ataupun gerbang tol Cikatama itu ada 484 kendaraan saja yang melintas melalui gerbang tol Cikatama, saudara. Nah, tadi sebelum pukul 12 siang ini sempat diberlakukan sistem satu jalur atau one way dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek ataupun Jawa Timur maupun Jawa Tengah, tapi sekarang ini sudah tidak diberlakukan lagi rekayasa arus lalu lintas seperti one way karena melihat sekarang adalah arus lalu lintasnya sangat lengang. Kendaraan ini cenderung lebih sepi seperti itu. Nah, hal ini betul yang diprediksi oleh Dirlantas Polda Jabar yang mengatakan sebelumnya bahwa ketika di masa Hari Raya Idul Fitri ini justru ada penurunan volume kendaraan seperti itu, saudara. Tapi ini yang masih tetap harus diwaspadai ataupun menjadi perhatian bagi para pengendara yang melintas meskipun saat ini situasinya lengang, tapi harus tetap memperhatikan bagaimana kecepatan kendaraan Anda ketika Anda melintas. Cynthia. Baik, terima kasih Gracia, bersiap untuk malam takbiran artinya ya rekan-rekan di tempat bertugas. Terima kasih Gracia Adur, dan sebelumnya sudah ada Abel Insani di Garut. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.